Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Oci dalam pelajaran IPS. Ya, kali ini Ibu akan menjelaskan materi kegiatan ekonomi. Baiklah anak-anak, untuk memulai kegiatan hari ini, kita awali bersama-sama dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan lebih rinci mengenai kegiatan ekonomi berdasarkan ketersediaan sumber daya alam yang ada di lingkungan tempat tinggal. Anak-anak bisa menyiapkan modulnya terlebih dahulu ya, modul IPS di halaman 14 sampai 15. Seperti yang kalian ketahui, dua minggu kemarin kalian sudah belajar mengenai sumber daya alam. Nah, sumber daya alam yang terdapat di lingkungan. Baiklah, Ibu akan mulai ya anak-anak. Tolong disimak baik-baik penjelasan dari Ibu. Kegiatan ekonomi bergantung pada sumber daya alam yang terdapat di lingkungan. Indonesia memiliki potensi alam yang mendukung untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat sangat bergantung pada sumber daya alam yang terdapat di lingkungan. Ada yang dilakukan di dataran rendah, dataran tinggi, laut, pantai, dan sungai. Perbedaan kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan kondisi atau letak tempat tinggal merupakan karakteristik antar ruang. Ya. Sebelum kita pelajari lebih jauh mengenai kegiatan ekonomi yang bergantung kepada sumber daya alam yang terdapat di lingkungan, ada baiknya jika anak-anak mengetahui dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari di materi IPS kali ini. Iya, betul anak-anak. Masih di nomor 3.1, kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Adapun tujuan pembelajaran, diharapkan kalian dapat yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya alam yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Yang kedua, menjelaskan manfaat sumber daya alam yang ada di lingkungan setempat. Yang ketiga, kalian juga diharapkan dapat menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian yang keempat, menunjukkan persebaran kegiatan ekonomi di daerah tempat tinggalnya. Dan yang terakhir, siswa diharapkan dapat membuat daftar tentang kegiatan ekonomi dan pemanfaatannya di lingkungan tempat tinggalnya. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Ada yang tahu? Iya, baiklah. Ibu akan jelaskan dulu mengenai
Pengertian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya setiap hari. Apa anak-anak? Iya, kegiatan manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya setiap hari disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu anak-anak berbeda-beda ya. Bisa kalian pelajari pada pembahasan selanjutnya. Sekarang mari kita perhatikan dulu gambar berikut ini. Nih, di sini ada Lani bermain dengan teman-temannya di sebuah lingkungan tempat tinggal. Iya, ada binatang di dalam gambar ini. Ada kolam, ada pegunungan, ada pohon-pohon ya. Nah, kegiatan ekonomi masyarakat sesuai dengan kondisi atau letak tempat, juga ketersediaan sumber daya alam. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ya, kegiatan ekonomi di masyarakat itu, anak-anak, ternyata dibagi menjadi beberapa kegiatan yang disesuaikan menurut sumber daya alam yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Contoh, di daerah yang daerahnya itu daerah pantai, anak-anak, laut, banyak kegiatan ekonomi penduduk di dalamnya itu menjadi nelayan, menjadi pembudidaya ikan, ada juga yang membudidayakan udang, menjadi petani garam di tambak garam, kemudian budidaya rumput laut, budidaya kerang mutiara, dan juga di daerah pantai banyak yang dijadikan objek wisata. Jadi banyak masyarakatnya atau penduduknya yang bekerja berdasarkan ketersediaan alamnya. Ya, Ibu akan memberikan contoh masing-masing satu persatu mengenai kegiatan ekonomi di daerah pantai. Coba kalian perhatikan tayangan video berikut ini. Ini ada kegiatan ekonomi nelayan ya anak-anak, profesi nelayan. Nah, nelayan itu kan menangkap ikan ya, pekerjaannya mencari dan menangkap ikan di laut. Nah, bagaimana proses menangkap ikan oleh nelayan itu? Kalian bisa menyimak melalui penjelasan videonya. Silahkan disimak anak-anak.
Iya, itulah anak-anak proses nelayan menangkap ikan di laut. Selain nelayan, kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar pantai adalah menjadi pembudidaya kerang mutiara. Nah, pembudidayaan kerang mutiara ya, contoh berikutnya. Ibu akan putarkan video pembudidayaan kerang mutiara. Silakan disimak, anak-anak. Nah, nanti di sini kalian akan tahu di video ini dari mana kerang mutiara itu diperoleh, ya. Bagaimana cara menernaknya atau membudidayakannya sampai akhirnya dihasilkan mutiara sebagai bahan dasar perhiasan. Mari anak-anak.
Iya, itulah anak-anak video pembudidayaan kerang mutiara di Pulau Bali. Baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu kegiatan ekonomi masyarakat daerah dataran rendah. Anak-anak, di daerah dataran rendah ini, kebanyakan kegiatan ekonomi penduduknya itu adalah bercocok tanam seperti padi ya, ada juga palawija, buah-buahan, kacang-kacangan, dan industri juga ada. Atau ada juga masih di daerah dataran rendah, selain pertanian padi, ada juga perkebunan sayur anak-anak, teh, kopi, ya, peternakan sapi, juga objek wisata. Nah, ini tentu saja kegiatan ekonomi ini diikuti atau dijalankan oleh masyarakat penduduk sekitar. Nah, contohnya adalah kegiatan ekonomi di bidang pertanian padi. Nih, anak-anak meskipun sudah sering melihat foto atau video, menonton ya, petani di sawah, tidak ada salahnya kita simak lagi cara petani menanam padi di sawah. Coba perhatikan ya, biar kaliannya ada gambaran. Seperti ini anak-anak, aktivitas petani menanam padi di sawah.
Iya, itulah aktivitas petani menanam padi di sawah ya anak-anak. Kegiatan ekonomi masyarakat di daerah dataran rendah. Nah, selain menjadi petani padi, ada juga perkebunan. Salah satunya adalah perkebunan pohon jarak, yang kemudian pohon jarak itu diolah dalam sebuah industri pengolahan minyak jarak. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya mengenai sumber daya alam, pohon jarak merupakan salah satu sumber daya alam yang masuk ke dalam jenis sumber daya alam atau SDA yang dapat diperbarui. Nah, apa saja manfaat sumber daya alam dari pohon jarak ini, dari jenis ini? Kita akan saksikan video proses pengolahan minyak jarak dan manfaatnya bagi manusia. Anak-anak simak baik-baik ya videonya biar kaliannya mengerti. Terima kasih anak-anak.
Penelitian jarak pandang yang membuktikan bahwa Indonesia memiliki bahan melimpah mengembangkan energi alternatif. Namun, pemanfaatan hasil penelitian tersebut belum optimal dilakukan oleh masyarakat luas. Di masa yang akan datang, diharapkan pemerintah perkembangan menerapkan kebijakan yang mengarah pada konsumsi bahan bakar tambah. Iya, alhamdulillah selesai video proses pengolahan minyak jarak. Berikutnya anak-anak, Ibu akan menjelaskan mengenai kegiatan ekonomi masyarakat di daerah dataran tinggi. Ya, jadi tadi dataran rendah sudah. Sekarang kita ke daerah dataran tinggi. Kita akan menemukan kegiatan ekonomi masyarakat apa aja ya yang ada di daerah dataran tinggi. Iya, ada perkebunan anak-anak seperti perkebunan kopi dan teh. Kemudian objek wisata ya. Kemudian ada juga di bidang kehutanan seperti pemanfaatan kayu untuk ditebang dijadikan alat rumah tangga atau mebel ya anak-anak. Tentu saja kayunya yang sudah layak untuk ditebang. Nah, di daerah dataran tinggi ini biasanya udaranya itu sejuk anak-anak, malah kecenderungan dingin ya. Nah, seperti di daerah Ciwidey, Lembang, kemudian dataran tinggi itu Puncak, Bogor. Jadi kalau hari liburan tuh biasanya daerah-daerah dataran tinggi ini dipenuhi oleh para wisatawan baik yang lokal maupun yang dari mancanegara anak-anak. Nah, di daerah dataran tinggi ini Ibu akan memberikan contoh video objek wisata ini anak-anak ya, kegiatan bukan yang ini. Nah, wisata agro kebun kopi Ciwidey. Nah, di sini di Ciwidey ini anak-anak pengunjung bisa memetik sendiri buah kopi dari pohonnya langsung. Oke, kita simak baik-baik anak-anak ya. Jadi selain memetik kopi juga ada peternakan luwak anak-anak. Ya, silahkan disimak supaya lebih jelas.
Iya, itulah anak-anak. Wisata agro kebun kopi Ciwidey ya. Jadi kegiatan ekonomi yang ada di daerah dataran rendah salah satunya dijadikan objek wisata. Oh ya anak-anak, sebelum Ibu ke kegiatan ekonomi berikutnya, hmm, nah tadi Ibu ada yang terlewat slide-nya anak-anak, mohon maaf, yaitu masih industri. Nah, harusnya tadi ketika minyak jarak ya di daerah dataran rendah, kegiatan ekonominya industri pengolahan minyak jarak. Seharusnya Ibu ke slide berikutnya yaitu industri pengolahan singkong. Ya, nggak apa-apa ya. Akan Ibu jelaskan sebelum ke kegiatan ekonomi masyarakat yang terakhir, yaitu singkong, anak-anak. Di materi sumber daya alam 2 minggu lalu, sudah Ibu jelaskan mengenai singkong yang merupakan sumber daya alam yang bisa diperbarui anak-anak. Singkong ini menjadi sumber karbohidrat pengganti beras ya atau nasi. Selain itu juga bisa dimanfaatkan singkong ini sebagai aneka sajian makanan ringan. Salah satunya adalah keripik singkong. Nah, ini industri pengolahan singkong ini masuk ke dalam kelompok kegiatan ekonomi industri di masyarakat atau daerah yang ada di daerah dataran rendah. Silakan disimak ya anak-anak tentang industri pengolahan keripik singkong dalam skala besar. Nah,
Anak, lanjut ke kegiatan ekonomi masyarakat yang di dalamnya banyak terdapat sumber daya alam pertambangan, contohnya batu bara. Jadi, untuk kegiatan pertambangan ini anak-anak, itu tidak selalu harus di daerah pantai atau daerah dataran rendah maupun dataran tinggi, ya. Eh, Meskipun kalau untuk minyak bumi biasanya itu sumber daya alamnya kebanyakan dekat dengan daerah pantai karena minyak mentah itu diperoleh dari perut bumi atau dari dasar lautan ya anak-anak. Tapi kalau untuk kegiatan pertambangan seperti batu bara ini biasa diperoleh di pulau-pulau di luar Pulau Jawa, contohnya di Kalimantan. Kegiatan ekonomi masyarakatnya banyak mengandalkan dari kegiatan pertambangan. Nah, Indonesia termasuk ke dalam negara yang bisa menjual batu bara ke negara lain. Nah, berikut kita saksikan videonya anak-anak 10 negara yang hasil batu baranya sangat melimpah. Negara kita Indonesia termasuk posisi keberapa ya? Silakan kita saksikan.
India merupakan produsen serta konsumen batu bara terbesar ketiga di dunia. Total produksi batu bara di India mencapai 605 juta ton per tahunnya. Terlepas
Iya, anak-anak, itulah 10 negara penghasil batu bara terbesar di dunia. Jadi, kita perlu berbangga, anak-anak. Indonesia ada di urutan ke-5, ya. Nah, anak-anak, setelah kalian selesai mempelajari kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan sumber daya alamnya, semoga ada gambaran ya setelah Ibu jelaskan satu persatu jenis-jenis kegiatan ekonominya, mulai dari wilayah pantai, di wilayah dataran rendah, dataran tinggi, juga di wilayah yang banyak sumber daya alam pertambangannya. Nah, itu kegiatan ekonominya. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ya, contohnya apa sih pengaruhnya kegiatan ekonomi ini kepada masyarakat seperti kita? Nah, contohnya di sini ada tabel anak-anak, di mana di dalamnya ada kegiatan. Nah, contohnya kegiatan pabrik kerupuk ya. Ini jenis usahanya memproduksi kerupuk. Nah, siapa orang yang diuntungkannya? Yaitu masyarakat yang suka makan kerupuk. Salah satunya ada kita, kalian, ibu, orang tua kalian ya. Keuntungan yang diperolehnya dengan makan kerupuk, makan kita jadi lebih lahap, lebih enak ya. Apalagi kalau makan bakso pakai kerupuk. Enak banget itu. Kemudian ada kegiatannya menjual pasir. Jenisnya distribusi ya. Ya, orang yang diuntungkannya siapa anak-anak dari penjualan pasir ini? Yaitu masyarakat yang sedang membangun rumah. Keuntungan yang diperolehnya, pembangunan rumahnya menjadi lancar. Kalau nggak ada pasir, nggak akan berdiri bangunannya. Meskipun semennya banyak, ya, besinya banyak. Pasirnya nggak ada, nggak jadi. Kemudian, contoh berikutnya ada pabrik kelapa sawit. Nah, jenisnya ini memproduksi ya. Orang yang diuntungkannya masyarakat yang menggunakan minyak sayur. Yaitu kita, orang tua kita, mamah kalian di dapur. Minyak sayur itu minyak goreng ya. Keuntungan yang diperolehnya yaitu tersedianya minyak sayur, contohnya. Kemudian ada pabrik karet. Memproduksi karet. Orang yang diuntungkannya adalah petani yang menanam karet. Keuntungan yang kita peroleh, petani peroleh harga jual karetnya lebih mahal. Jadi punya pendapatan petaninya anak-anak, punya uang. Nah, kemudian ada kegiatan penggilingan padi ya. Jenis usahanya produksi, orang yang diuntungkannya masyarakat yang mengonsumsi nasi. Jadi anak-anak, setelah petani menanam padi itu, kemudian padinya nanti dipanen, itu tidak bisa langsung dikonsumsi. Ya, kan bulir-bulir padinya itu masih ada cangkangnya, harus dilepaskan dulu cangkangnya itu di penggilingan padi. Nah, setelah dicangkangnya dilepas oleh mesin penggilingan tadi, keluar deh berasnya. Sudah terpisah dari gabahnya. Namanya gabah ya, kulit dari padi ini. Akhirnya masyarakatnya bisa memperoleh beras. Ya, itulah anak-anak pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ya, dipahami ya. Nah, kemudian di samping itu, Ibu juga akan menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi diharapkan anak-anak setelah adanya kegiatan ekonomi yang bermacam-macam itu,
kesejahteraan masyarakat itu akan terpenuhi. Ya, masyarakat sejahtera itu artinya masyarakatnya terpenuhi kebutuhan pokoknya, ya. Nah, lancarnya kegiatan ekonomi dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat, antara lain, satu, meningkatnya pendapatan masyarakat di bidang produksi, ya. Yang kedua, membuka peluang lapangan pekerjaan baru di masyarakat. Yang ketiga, munculnya usaha jasa pengiriman. Dan yang keempat, mudahnya masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kalau ada petani beras, contohnya, masyarakatnya jadi bisa beli beras. Kemudian masyarakatnya bisa mengonsumsi beras, gitu. Banyak yang dilibatkan dalam kegiatan beras ini. Contohnya, petaninya yang menanam, kemudian penggilingan padi. Nih anak-anak ya, orang yang mempunyai industri penggilingan padi ini punya bagiannya menggiling padi jadi beras diantarkan ke pasar. Di pasar tuh ada pedagang, ada kuli angkutnya, ya, atau jasa pengantarannya. Kalau kalian pesan langsung diantar, tiba di rumah. Nah, itu kan nggak harus capek-capek, ada jasa pengirimannya. Nah, kemudian berasnya dimasaklah oleh ibu kalian dengan membayar sejumlah uang, dikonsumsi deh. Nah, itulah pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Jadi banyak yang terlibat, anak-anak ya, dalam satu contoh beras aja, baru beras aja, belum yang lain-lainnya. Nah, anak-anak, ini contoh masyarakat yang sejahtera. Nih, ini masyarakat petani jagung ya, sedang panen jagung hibrida. Karena sukses pertaniannya, para pejabat datang untuk menyaksikan panen raya jagung hibrida. Lihat, ada unsur TNI, ada ABRI-nya, panglimanya ya, ada juga Bapak Menteri gitu ya. Nah, ini hebat, sukses panen jagungnya, masyarakatnya sejahtera karena panen jagungnya berhasil. Nah, jadi inilah anak-anak yang menjadi tujuan diadakannya atau dilakukannya kegiatan ekonomi di dalam masyarakat. Jadi intinya masyarakat sejahtera. Ya, rakyat Indonesia itu melalui kegiatan ekonomi yang berbeda-beda, mereka diharapkan memperoleh kesejahteraan. Ya, mengerti anak-anak? Jadi, dari materi sumber daya alam, kegiatan ekonomi, berdasarkan ketersediaan sumber daya alam di lingkungan tempat tinggal. Nah, inilah materi IPS kita yang Ibu harapkan kalian memahaminya. Ya, anak-anak, sekian pembelajaran IPS hari ini. Semoga kalian belum puas, ya. Kan kalau belum puas, kalian nanti akan mencari dan mencari tahu terus, ya. Silakan kalian cari sumber-sumber di internet, di buku. Modul tentu saja harus dibaca, ya. Nah, dengan membaca modul, dengan menonton, atau mencari informasi di internet, diharapkan kalian akan lebih memahami mengenai materi IPS yang sudah Ibu ajarkan. Ya, sekian dulu ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.